Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat malam. Pada malam hari ini, kita berjumpa lagi dalam Lilin Malam GKJ Mergangsan. Bacaan kita diambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca nasnya di ayat yang keempat, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Pada malam hari ini, kita akan merenungkan tema yaitu kena getahnya. Jemaat yang terkasih, ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, anak polah, bopo kepradah. Yang artinya adalah, apabila seorang anak membuat masalah, biasanya orang tua harus ikut menanggung akibatnya. Sehingga dari pepatah tersebut kita dapat melihat bahwa ketika kita berulah sesuatu, yang dirugikan tidak hanya diri sendiri, tetapi orang lain juga bisa kena getahnya. Dalam bacaan kita, diceritakan bahwa Allah mengirim badai besar di laut untuk meyakinkan Yunus supaya ia dapat kembali menaati panggilannya. Namun ternyata Yunus tetap mengeraskan hatinya. Yunus ngeyel. Ia tetap melarikan diri dari panggilan hidupnya. Yunus tidak peduli. Ia turun ke bagian kapal yang paling bawah dan tertidur di situ. Ternyata sebagai akibat dari ketidaktaatan Yunus, yang terancam bukan hanya nyawanya sendiri, tetapi juga nyawa semua pelaut yang ada di kapal itu bersamanya. Dan Yunus tidak pernah menyadari hal tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memilih dan menyelamatkan kita oleh pengorbanan Kristus yang telah rela mati di kayu salib. Tujuan utama anugerah keselamatan itu bukan untuk kenikmatan kita secara pribadi, bukan semata-mata supaya kita dapat masuk surga. Tidak demikian. Sejatinya, ketika saya dan saudara telah ditebus oleh Kristus Yesus, supaya kita dapat menjadi manusia baru. Dan ketika kita menjadi manusia yang baru, kita telah dijadikan rekan sekerja Allah. Dan tugas kita adalah mewartakan kabar sukacita. Ketika Allah begitu mengasihi dunia ini, dan Allah menghadirkan Yesus Kristus
untuk menebus semua dosa manusia, maka telah menjadi tugas bagi kita, yaitu bersaksi dalam hidup kita, baik itu melalui tutur kata maupun setiap perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita dapat melakukannya, kita dapat menjadi kawan sekerja Allah yang baik. Kita dapat menolong orang lain untuk datang dan percaya kepada Kristus. Saudaraku, ingatlah, bila kita menjauhi Tuhan, bila kita menolak panggilan Tuhan, dan ketika kita hanya hidup untuk mengejar kenikmatan diri kita sendiri, waspadalah, sebab ketidaktaatan kita juga bisa membawa akibat bagi orang-orang di sekitar kita. Akibatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga dapat berakibat untuk keluarga kita, bahkan anak-anak kita, ataupun orang-orang yang kita kasihi. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari saudaraku, kita bawa segala perenungan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa merawat kehidupan kami. Ya Allah, pada malam hari ini, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dalam renungan kami di malam hari ini, kami diingatkan oleh cerita Yunus. Karena sebuah keegoisan, sebuah rasa ketidakpedulian, Yunus memilih untuk lari dari panggilan Tuhan. Terkadang Tuhan, kami merasa bahwa kami ini adalah orang-orang benar, sehingga kami lupa bahwa kami pun masih harus mendengarkan teguran dari Tuhan. Dan terkadang kami juga lupa bahwa ketika kami berbuat seenak kami sendiri, yang kena getahnya bukan hanya kami, bukan diri kami sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, di malam hari ini, ketika kami merenungkan itu semua, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, ketika kami menjadi seorang yang pengecut, ketika kami memilih untuk lari, tidak bertanggung jawab dengan segala tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga ketika kami lari, orang-orang di sekitar kami yang mungkin tidak tahu apa yang kami perbuat, mereka pun harus menanggung akibat dari perbuatan kami. Dan Tuhan, kiranya pengampunan dari Tuhan
dapat mengubahkan seluruh hidup kami, supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kami dapat menjadi manusia baru. Kami dapat menjadi kawan sekerja Allah, dan dapat mewujudkan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk berkarya, mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami di masyarakat, dalam pergaulan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, di malam hari ini kami hendak beristirahat sejenak. Kami meletakkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami hendak tidur. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam tidur kami, sehingga kami dapat memperoleh sebuah kekuatan baru untuk menjalani hari esok dengan lebih baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Ingatlah bahwa ketaatanmu memberkati banyak orang, dan ketidaktaatanmu dapat mencelakakan orang lain. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.